Halo, selamat sore semua. Hari ini kita akan belajar struktur data kembali tentang searching array ya, searching array, dan kali ini kita akan gunakan video sehingga Anda bisa mendengarkan kuliah saya pada sore hari ini. Oke, kita langsung mulai saja searching array pertemuan ini. Jadi array itu pada intinya adalah suatu variabel yang menyimpan satu buah nilai atau tipe data tertentu. Jadi seperti kamar-kamar ya. Jadi ada A1, A2, A3 dan sebagainya. Terus kemudian deklarasi variabel itu dapat menyimpan 5 data integer di mana masing-masing variabel itu diberi nama. Jadi satu variabelnya itu bisa menyimpan 5 data integer ya. Terus kemudian jika kita memiliki 10 data sampai 100 data integer, bahkan mungkin lebih dari itu, maka prosesnya adalah dinamis ya. Kadang kita tidak ketahui tapi tetap jalan ya. Jadi prosesnya dinamis. Terus terutama dalam bahasa C atau Python itu terdapat satu fasilitas untuk menyimpan data array ini dengan tipe data yang sama. Terus array sendiri adalah tipe data terstruktur yang isinya adalah data jenis ya. Kalau integer semua, kalau karakter semua. Terus kemudian jumlahnya bisa banyak ya, bisa statis maupun dinamis. Terus kemudian diberi nama tertentu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Terus kemudian elemen-elemen array ini ya tersusun di dalam memori ya, seperti kamar. Terus kemudian ada beberapa dimensi array, satu dimensi, dua dimensi, dan bahkan lebih dari dua dimensi atau n dimensi. Terus kemudian walaupun tipe datanya sama, array ini tetapi bisa bernilai sama atau berbeda nilainya ya. Tipe datanya sama tapi nilainya bisa berbeda-beda. Nah, ini contohnya ilustrasi array. Jadi array itu dimulai dari array 0 ya, array 0 sampai tidak terhingga ya. Ini kebetulan adalah sampai array 7, berarti ada 8 array di situ. Array 0 berisi 8, array 1 10, array 2 6 sampai seterusnya sampai array 7 isinya 100. Nah, di sini FFEA, FFEB ini adalah tempat memori di alamat memorinya ya, di RAM gitu. Terus kemudian pengaksesan itu diakses oleh program ya, menggunakan indeks tertentu. Terus kemudian elemen arraynya diakses bisa berurutan atau random ya. Nanti kita akan belajar tentang searchingnya. Terus kemudian pengambilan nilai itu dapat dilakukan dengan set nilai ya, atau menampilkan nilai pada indeks tertentu. Nah, dalam bahasa C atau Python itu tidak terdapat error handling. Jadi kalau memang perulangannya tidak benar, bisa terjadi infinite loop atau yang dinamakan perulangan tidak terhingga. Nah, perulangan tidak terhingga ini akan menjadikan program itu nge-lag sehingga program perlu di restart. Sehingga nanti kalau ngeset perulangan itu ya jangan sampai infinite loop. Nah, terus kita langsung lihat deklarasi array satu dimensi ya. Jadi deklarasinya ada tipe data, nama variabelnya apa, arraynya apa, ukurannya berapa. Nah, itu adalah deklarasinya. Terus tipe datanya ya tentu saja ada integer, char, float, dan kawan-kawannya. Namanya adalah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ukurannya adalah jumlah maksimal array itu nanti dapat diisi data. Nah, kita lihat seumpama ini ada array huruf ya, dengan tipenya adalah char,
isinya 9, berarti hanya bisa diisi oleh 9 huruf. Terus kemudian integer umur 10, berarti hanya umurnya bisa diisi sampai 10 digit gitu. Terus kemudian integer kondisi hanya ada 2 dan itu hanya ditentukan, hanya 0 dan 1. Nah, ini. Jadi hanya bisa diisi 0 dan 1. Kemudian array dinamis ini bisa diisi 1, 2 atau 3. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk deklarasi array. Nah, terutama ini untuk array dinamis seperti ini, kan ini arraynya kosong terus isinya 1, 2, 3 lah. Kita tidak dapat mendeklarasikan array dinamis tanpa inisiasi. Jadi inisialisasi harus ditentukan dulu sebelum kita mendeklarasikan array dinamis. Nah, contoh-contoh lain ada variabel array dan variabel biasa. Contoh berikutnya ada menginputkan dan menampilkan array, manipulasi array satu dimensi. Terus contoh-contoh berikutnya ini yang kita pelajari hari ini. Terus operasi-operasi array yang bisa dilakukan adalah penambahan elemen array, terus menampilkan elemen array, pencarian elemen ya, cari jika ditemukan, nanti ya ada kata ketemu, terus ini kalau nanti di setting seperti itu ya. Terus penghapusan elemen array, terus pengeditan array. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan array. Terus kemudian penambahan array lah ini bisa model increment ya. Increment itu penambahan perulangan ya, perulangan tadi secara dinamis. Terus kemudian nah contoh loopingnya ini, for integer i sama dengan 0 sama i kurang dari n ya. Terus i plus plus berarti dia akan nambah terus dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3 sampai kurang dari n ya. Kurang dari n nanti Anda tentukan sendiri, seumpama n-nya berarti 9 ya, berarti i itu karena kurang dari tidak ada sama dengannya, berarti i itu hanya sampai 8, berarti 0 sampai 8. Berarti perulangannya 9 kali karena dimulai dari 0. Kalau i-nya dimulai dari 1 sampai 8 ya perulangannya hanya 8 kali ya, karena n-nya 9. Nah, tapi kalau dimulai dari 0 sampai 8 itu kan jumlahnya 9 gitu. Kalau ini ada sama dengan ya, sama dengan n-nya ditentukan 9, maka 0 sampai 9 berarti totalnya 10, seperti itu. Nah, ini ada beberapa soal-soal yang mungkin bisa Anda kerjakan, tapi nanti buat latihan di praktikum saja. Nah, kita masuk ke searching ya. Searching adalah pencarian data ya. Pada intinya pencarian data atau pembacaan kembali informasi. Terus kemudian caranya adalah menelusuri data-data yang ada. Kalau datanya tidak ada ya berarti tidak ditemukan. Terus kemudian searching array itu bisa berarti dari memori ya, dari RAM, atau bisa juga dari external storage atau tempat penyimpanan yang lain, tergantung kebutuhan. Nah, kita masuk ke salah satu jenis searching array ya, sequential search ya, teknik pencarian ya yang hanya satu dimensi ya. Terus kelebihannya adalah tidak perlu diurutkan kembali. Nah, di sini kemungkinan terbaiknya adalah jika ada data yang dicari terletak pada indeks terdepan, sehingga waktu pencariannya cepat kalau indeksnya terdepan. Nah, worst case-nya atau kemungkinan terburuknya, jika data yang dicari itu ada di array terakhir, maka pencariannya akan lama karena sekuensial. Dia ngecek satu-satu semua. Ya, itu tentang sekuensial. Jadi seumpama yang meminta ini ada contoh array-nya, terus kemudian program akan meminta data yang 6 ya. Terus kemudian nanti ada keterangan jika ada maka tampilkan ada, jika tidak maka tampilkan tidak ada. Nah, kalau 6 berarti kan di sini.
berarti dia di array kedua. Ini akan lebih cepat pencarian daripada kita mencari data 100 di array ke-7. Itu dia akan ngecek satu-satu seperti ini. Itu searching array. Lah tapi kalau seumpama saya mau cari data 101, ini kan tidak ada. Berarti nanti program akan memunculkan tidak ada. Nah, ini programnya sudah seperti ini. Ini pakai bahasa C ya. Pakai bahasa C. Integer datanya 8. Kita lihat tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Tapi kan arraynya dimulai dari 0, berarti hanya sampai indeks ke 7. 8 itu isinya adalah 8, 10, 6, min 2, 11, 7, 1, 100 sesuai dengan apa yang tertulis di sini tadi. Terus kemudian kita membuat definisinya. Nama arraynya adalah cari, terus kemudian integernya namanya integer i ya, tipe datanya. Terus kemudian masukkan data yang ini dicari ya. Ini ada pencarian, dia akan muter terus sebanyak 8 kali ya, i-nya 8, terus 0 sampai 8 ya, berarti kan dia akan mencari 0 sampai 7, jumlahnya 8. Terus kemudian nanti kalau ada flag 1 berarti benar ya, maka dia akan mencetak data ada. Selain itu ya, else print f berarti data tidak ada. Nah, kemudian get, jadi diputar lagi. Dia akan memutar terus ini, tapi ini yang hati-hati di sini karena bisa terjadi infinite loop ya. Jadi harus tepat perulangannya harus sampai berapa kali, itu harus tepat. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Semua data ada, semua Anda mencari 101 ya datanya tidak ada. Nah, itu tentang sequential array. Sekarang problemnya adalah kalau sequential array, kalau datanya cuma 78 sih cepat. Kalau 10.000 data dan data yang dicari adalah data yang ke 10.000 atau ke 9.000 berapa, maka akan akan lama pencariannya. Terus kemudian kalau data sudah dicari ya, ditemukan, maka harus dihentikan perulangannya gitu. Kalau enggak ya lama juga, maka gunakan nanti break ya, gunakan break gitu biar program ini lebih efisien gitu. Nah, ini sequential array with sentiment ya, sentiment. Jadi terdapat sentiment itu ada tambahan satu array tambahan ya. Terus kemudian ini untuk memudahkan ya, memudahkan pencarian data dari indeks ke-0 dan ke-5 dibatasi dengan array ke-6 ya. Nah, array ke-6 ini belum berisi data, jadi bisa diisi sesuai kebutuhan. Kalau ini kan statis ya, saya kembali lagi. Ini kan statis, sehingga ini bisa diisi secara dinamik. Nah, seperti ini arraynya ini. Terus kemudian arraynya 6 tapi isinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 6, yang di sini diisi 6. Terus kemudian masukkan data yang dicari 21, karena 21 ada di deret ini, maka data ada, 101 tidak ada. Ya sama, outputnya sama, cuma perbedaannya adalah nih, arraynya ada 6 ya, arraynya ada 6. Terus kemudian ada selain sekuensial ada binary search ya. Binary search ini adalah data diurutkan terlebih dahulu. Prinsipnya adalah data diambil dari posisi 1 sampai seterusnya. Terus kemudian cari posisi data tengah ya, tengahnya di mana. Terus rumusnya adalah posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana, bagi 2. Terus kemudian saya kira ini adalah rumus rata juga ya, rata-rata. Kemudian data dibandingkan ya dengan data tengah, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar.
Jika lebih besar, maka proses pencarian posisi awal adalah dicari posisi awal adalah posisi tengah tambah 1, berarti geser. Terus kemudian jika lebih kecil, maka dicari dengan posisi akhir, diambil dari posisi tengah dikurangi 1, berarti dia akan bergerak ke kiri ya. Nah itu jika data sama berarti ketemu. Ini gambarannya. Jadi array-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 bagi 2 itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah ini di array keempat ini adalah data tengah. Data awalnya adalah di sini, terus kemudian data akhirnya di sini. Terus kemudian yang dicari adalah 17 di sini ya. Karena sudah diurutkan ya 17, maka dia akan mencari dari data tengah itu ditambah 1, geser ke sini ya. Karena kalau data tengahnya 15 kan lebih kecil dari 17, tidak mungkin dia ke sini, tapi dia ke sana ya. Terus tambah 1, ternyata setelah dicek itu sama ya, berarti dia akan ketemu di array kelima. Sama juga seperti ini. 17 kurang dari 23 ya. Seumpama yang dicari adalah A sampai C, yang dicari adalah 17. Berarti di sini sama juga, data tengahnya ditentukan di sini karena dia kan data akhirnya ada 2, data awalnya ada 2. Terus kemudian nanti ditentukan dari data tengah itu kalau ke 17 berarti kan kurang ya. Kurang berarti di sini ya, kurang 1. Kebetulan langsung ketemu 17. Kalau 17 tidak ketemu berarti kita geser lagi ke sini. Nah itu caranya. Terus kemudian dibandingkan dari percobaan yang pertama dan kedua itu sudah sama ya, sudah sama, maka ketemulah 17 itu di array ke 5. Nah itu ilustrasi. Untuk programnya binary search seperti ini. Jadi tetap dia cari ya, left, right per dibagi 2. Nah ini tetap rumusnya tetap ada. Terus kemudian ada interpolation search. Jadi teknik ini dilakukan pada data yang sudah terurut tapi ada kunci tertentu. Ada rumusnya, kunci min data low ya. Data low itu antara 2/3 atau 3/4 tebal buku atau banyak data, antara 2/3 sampai 3/4 data, banyak datanya, dibagi kunci dikurangi data low, dibagi data high dikurangi data low, dikali high min low plus low. Nah kita lihat contoh, ini datanya adalah ini ya, ini ada ini kode tertentunya adalah ini, nanti searchingnya bisa lewat sini gitu. Ini judul buku. Nah kita lihat kunci pencariannya adalah dicari 088 ya. Terus low-nya kan berarti 0 ya. Terus high-nya adalah di sini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 itu kan dimulai dari 0 ya, ini 0, array 0. Berarti di sini array 7. Berarti high-nya adalah high-nya adalah 7 ya. Terus kemudian data low-nya adalah 025, itu kode di sini ya, kode di sini. Berarti data low-nya 025, data high-nya adalah 096. Nah ini dicari, rumusnya tadi dimasukkan ya, kuncinya dikurangi data low, terus data dibagi data high dikurangi data low ya, data low dikali array high dikurangi array low ya, ditambah dengan array low ya, sehingga ketemunya adalah 6, array ke-6. Nah kita lihat array ke-6 itu visual basic, benar tidak? Jadi 0, 1, ini kan array-nya ya, array 0, array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, array 6. Nah ini ketemulah di sini ya.
array 6 Visual Basic Express. Sama juga dengan ini. Contoh kunci pencariannya adalah 060. 060 itu di mana sih? Tidak ada ya. Tidak ada 060. Terus kemudian array low-nya sama juga. Terus kemudian 060 dikurangi ini apa? Kurangi 025 data low, data high kurangi data low, terus kemudian 7 itu array high dikurangi array low, terus ditambah array low. Ketemulah 3 ya. Nah, 3 terus kemudian kunci pencariannya diteruskan karena tidak ketemu, kunci pencariannya diteruskan ya. Low-nya jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Ternyata kunci 4 adalah 063. 063 itu di sini ya. Tetapi dia kan lebih kecil dari 060 ya. Yang dicari kan 060. Padahal 060 di bawahnya 063 itu 56. Berarti tidak ketemu ini. Berarti tidak ada kunci 060. Nah, itu contoh pencarian yang tidak ketemu. Nah, programnya adalah seperti ini. Tetap ada ini ya. Data low, data high, tetap ada rumusnya. Nah, seperti itu tentang interpolation search. Terus kemudian nanti ada text pattern matching sama search engine ya untuk searching array. Terus kemudian nanti kita akan belajar tentang pengurutan data atau sorting array ya. Nah, mungkin itu yang kita pelajari pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WA atau via Edmodo. Gitu, selamat sore semua, jaga kesehatan selalu. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat ketemu lagi. Terima kasih semua, selamat sore.